Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan longgar, dalam keadaan yang prima untuk menjalankan aktivitas sehari-hari kita kedinasan secara normal. Wajib kita syukuri bahwa negara ini dalam keadaan aman, dalam keadaan yang kondusif, termasuk sekolah kita ini dalam keadaan yang normal dan kondusif. Mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya diminta untuk mengantarkan Ibu Sofiana Nur Hasanah SPSI yang akan menyampaikan materi diseminasi pemahaman budaya positif dari CGP Angkatan 9. Mari kita ikuti dan kita dukung ya Bapak Ibu, bahwa ini merupakan kegiatan yang saling berkait antara visi-visi SMK Negeri 1 Sedan, kemudian ada Bapak Ibu guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian juga ada yang mengikuti pengajar praktek. Ini juga satu kesatuan bahwa beliau-beliau sadar diri, sadar ingin merubah, ingin mengupgrade kompetensi dan kemampuannya untuk kedepannya mewarnai, memberikan warna baik kepada anak peserta didik. Bahwa pendidikan guru penggerak ini, kalau sekarang saya bisa mengatakan ini level tertingginya pendidikan dan pelatihan Bapak Ibu. Levelnya tertinggi, saya katakan tertinggi karena di bawahnya itu tidak bisa dipakai apa-apa. Sekiranya bisa dipakai ya mungkin untuk kinerja, untuk naik pangkat saja mungkin hanya larinya kayak kinerja. Tapi untuk CGP, PGP Bapak Ibu yang mengharapkan ke depan itu nanti Bapak Ibu bisa jadi apa dan seterusnya, mestinya kan seperti itu. Ya ini kan hanya sekedar menjadi guru, kemudian hanya mungkin ya pun tombol wae terima saja menjadi guru, memang sudah jadi panggilan hidup. Iya betul nopo, tapi memang itu bukan tujuan. Bahwa guru penggerak itu ingin belajar lebih baik, ingin mencoba merubah mindset, mengajar dan belajar itu baik sekali. Saya termasuk contoh atau testimoninya bahwa Nyun Sewu yang ada di pendidikan perguruan tinggi mungkin perlu banyak belajar lebih dalam lagi bagaimana mengajar itu tidak hanya sekedar administrasi guru. Selama ini kan Nyun Sewu ketika kita mau melakukan program supervisi saja kita sudah bingung kalau itu kan akan banyak administrasi guru. Ternyata di penggerak itu tidak cukup hanya seperti itu, masih banyak yang lain, bahwa mengajar, mendidik, kemudian mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang punya kepribadian unggul, itu menjadi tujuan kita. Nah disitulah guru penggerak itu diadakan, diprogramkan. Selamat mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari moderator dari pembicara kita Ibu Sofi, kemudian Bapak Ibu guru sekalian, kami ucapkan terima kasih partisipasi dan dukungannya. Semoga acara ini bisa menginspirasi untuk semuanya, termasuk guru-guru penggerak yang lain, calon-calon yang lain. Bila ada angkatan-angkatan berikutnya, kami ingin banyak yang ikut, entah itu diterima atau tidak, sebenarnya ikut dulu supaya ya sekolah kita ini banyak guru-guru penggerak, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang anti kekerasan, anti perundungan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas mari kita beri Allah sebagai diri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Izinkan saya memaparkan materi ini bukan berarti saya yang jauh lebih pintar buatan Bapak Ibu,
Tapi saya hanya ingin berbagi pada Bapak Ibu semua, semoga memberikan nilai yang bermanfaat pada Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan, ini N-nya turun sendiri. Ini fasilitator saya, Ibu Sri Nur Lubis MM, kepala sekolah sendiri. Dia dari luar Jawa, Bapak Ibu, dari Batam. Kemudian pengajar praktek saya, Bapak Ibu yang buat SPD, SD juga kepala sekolah sendiri. Baik, kita akan belajar bersama Bapak Ibu di sini tentang konsep inti budaya positif. Beberapa hal yang terdapat di konsep inti budaya positif kita harus paham dulu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian apa itu budaya positif, disiplin positif, dan kita juga perlu tahu motivasi perilaku manusia. Kita akan tahu bagaimana memotivasi murid-murid kita setelah kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian kita juga belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu mempunyai beberapa kebutuhan dasar itu yang harus kita pahami untuk diri kita, untuk anak kita, untuk murid kita, sehingga kita akan dipahami bagaimana mengembangkan budaya positif nanti. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Kita sebagai guru biasanya posisi kontrol kita gimana, nanti kita akan belajar bersama Bapak Ibu di sana. Kemudian nanti kita juga ada keyakinan kelas, itu juga salah satu konsep inti dari budaya positif. Dan yang terakhir adalah belajar tentang segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kita mulai yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Untuk tujuannya kemana Bapak Ibu? Tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi endingnya kita adalah nanti murid kita menjadi profil pelajar Pancasila dengan dimensi yang ada, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Itu yang akan menjadi tolak ukurnya pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya, nah ini sering terjadi Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya kita sebagai Bapak Ibu dulu merasakan sebagai pengontrol gitu ya. Nah, miskonsepsinya apa? Ilusi guru itu mengontrol murid. Memang selama ini apakah seperti itu? Nah, kita coba bahas bersama ini. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, padahal tidak semua. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Tidak juga Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana kepribadian dan kebutuhan peserta itu seperti ini. Dan miskonsepsi terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa ini berhak memaksa. Tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terjadi bahwa miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini gambarannya stimulus respon dan teori kontrol. Realitanya kebutuhan kita sama. Di teori kontrol kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda Bapak Ibu. Benar ya? Dan semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya Bapak Ibu, panjenengan melihat adanya sapi, pasti akan punya gambar berbeda. Paling hanya melihat itu sapi, tetapi kan secara detailnya berbeda. Seperti itu juga. Dan kita juga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama, dan kita itu stimulus respon. Tapi di teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Tidak akan tidak, pasti itu ada tujuannya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau dia teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu.
Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir ada menang, ada kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang. Contoh gini aja Bapak Ibu, coba panjenengan kerja sebuah panjenengan, gitu ya. Logikanya itu aja. Di genggam tangan panjenengan itu ada barang yang sangat berharga. Coba Bapak Ibu praktekkan di pasaran. Ibaratnya yang seksual dan untuk mengamalkan coba satu saja nanti punya sama jadi sama apa ya sama aja ibaratnya yang digunakan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang tidak mengganggu silakan menggoda gimana caranya untuk diberikan. Diberikan apa tidak? Pasti yang diberikan apa tidak? Untuk Ibu Ali, apakah akan diberikan? Apakah benar-benar diberikan? Tak kasihkan. Kenapa? Berharga sekali Sekali. kita rahmat. Cuma ya? Iya. Tergantung kalau iya Mati kalau dong Pak. saling menguntungkan Tak kasih. Oke. Spiritualisme. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Di sini menggambarkan Bapak Ibu teori kontrol. Jadi kalau Pak Tony bilang terserah saya, kalau itu double dia ya saya kasihkan. Kan juga Bu Putri ini terserah saya, tergantung saya. Berarti intinya apa Bapak Ibu? Intinya bahwa yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Di teori itu ya. Kita lanjut. Tentang budaya positif kita harus paham Bapak Ibu. Budaya positif itu akan terbentuk ketika mulai dari hal-hal yang kecil, adanya peraturan di kelas. Kemudian nanti dari peraturan kelas akan dibentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Kemudian akan melebar lagi, itu akan menjadi lingkungan yang positif di dalam kelas dan di lingkungan sekitar kelas. Akhirnya itu akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Jadi berawal dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan yang positif dan membentuk budaya positif sampai di budaya sekolah kita. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya, di dalam budaya positif kita juga akan belajar tentang disiplin positif. Apa tuh disiplin positif itu Bapak Ibu? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Misal Bapak Ibu, kalau anak memang sudah meyakini saya sekolah itu maunya belajar tanpa dipaksa karena dia punya keyakinan saya mau belajar tanpa dipaksa belajar sudah belajar. Tetapi kalau motivasinya anak sekolah itu cari uang saku atau mendapatkan teman banyak, nanti untuk belajar pun tidak mau. Itu namanya tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi tumbuh dari dalam diri sendiri. Peserta didik itu tidak mengharapkan adanya saya mendapat penghargaan atau saya takut karena dihukum. Dengan sendirinya sadar untuk melaksanakan disiplin positif. Nah, disiplin positif sebagai pendidik tujuan kita adalah
menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri, yaitu dalam perubahan perilaku yang ke arah lebih baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Tadi kan ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu mengandung unsur tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada contoh lagi, keterampilan hidup atau life skill. Contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ada lagi ini contoh dari Ibu, PJP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Jadi lebihnya bahasanya abstrak, tapi dia yang ini. Contoh gini Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu beribadah ke sholat? Karena panjenengan yakin. Itu adalah bentuk keyakinan. Justru keyakinan itulah yang akan memberikan dorongan atau motivasi pada peserta didik kita untuk bisa melaksanakan disiplin positif. Gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, di dalam budaya positif kita harus tahu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu kita bagi dua. Ya. Motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar dan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri seseorang. Motivasi ekstrinsik itu biasanya orang lakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan atau sebaliknya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh ini Bapak Ibu, murid kita atau Bapak Ibu sendiri, saya datang tepat waktu karena tujuannya apa? Tujuannya Bapak Ibu apa Bapak Ibu? Kalau tujuannya Bapak Ibu masih biar tidak teguran dari kepala sekolah, berarti masih ekstrinsik. Kalau saya nanti pengen mendapatkan penghargaan tepuk tangan dari Bapak kepala sekolah, berarti masih ekstrinsik. Sama, nanti murid kita kalau dia sekolah karena dapat uang, karena dia ketemu dengan teman-temannya, itu motivasinya masih ekstrinsik Bapak Ibu. Kemudian yang motivasi intrinsik, bahwa tanpa ada penghargaan atau hukuman untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya tadi, kalau siswa kita atau murid kita terlambat atau Bapak Ibu terlambat, kalau dari motivasi intrinsik, kalau nggak ingin terlambat berarti saya berusaha untuk tidak terlambat karena itu adalah diri saya. Karena saya percaya bahwa kalau saya tidak terlambat, saya bisa menjadi teladan pada murid-murid saya. Itu namanya motivasi intrinsik Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, mari kita bedakan Bapak Ibu di dalam motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Di motivasi ekstrinsik itu ada hukuman. Hukuman itu sifatnya sementara Bapak Ibu. Kalau kita menerapkan hukuman pada siswa, yang terjadi apa? Yang terjadi apa Bapak Ibu? Benci sama dunia karena saya dihukum oleh Pak A sama Bu A atau Bu C. Ya, hukuman itu sifatnya biasanya tidak terencana. Murid tidak tahu sanksi yang akan diberikan. Sifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh gini, ada dia terlambat di jam olahraga misalnya. Nah, kemudian tanpa ada kesepakatan, kamu terlambat silakan push up 20 kali padahal tidak ada kesepakatan dari awal. Itu namanya hukuman Bapak Ibu. Atau mungkin kamu tidak mengerjakan PR, silakan jongkok lari lapangan jongkok sekian kali. Itu namanya hukuman karena di situ tidak ada sebuah kesepakatan. Kemudian kalau konsekuensi berbeda Bapak Ibu. Konsekuensi memang sudah ada kesepakatan atau rencana.
murid tetap dibuat tidak nyaman kata Bapak Ibu, karena sikap guru biasanya memonitor murid. Misal kamu terlambat di jam olahraga saya, tapi sudah kesepakatan ya Bapak Ibu. Kalau terlambat lari 10 kali, tetapi kan kesepakatan biasanya dunia yang kalau kesepakatannya kan 10 kali gimana, akhirnya mau nggak mau kan mengiyakan konsekuensi. Tetapi sudah ada kesepakatan, sudah bagus, tapi tetap itu membuat tidak nyaman untuk murid. Kemudian restitusi Bapak Ibu, restitusi itu lebih memberikan gambaran yang positif, di mana proses menciptakan dari murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian terjadi adanya kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Dan yang terakhir akan menjadikan murid itu bertanggung jawab. Nanti kita akan belajar sampai restitusi Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Ini lebih kepada kebutuhan yang sangat mendasar atau survival Bapak Ibu ya, yaitu untuk makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan, yaitu ini harga diri saya ya, keinginan untuk dianggap, mampu memimpin, berprestasi, diakui, ingin didengar. Selanjutnya kebebasan, yaitu kebutuhan dasar manusia, ingin merasa bebas. Merasa bebas itu apa aja? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, tidak disuruh memilih karena kita yang meminta, tapi mereka memiliki pilihan. Kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu masuk di kebebasan. Kemudian kesenangan, ternyata kita murid kita juga butuh, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, di dalam menciptakan budaya positif itu juga perlu kita mempelajari 5 posisi kontrol guru. Nanti kita biasanya ada di area mana ini Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama adalah penghukum ya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, biasanya Bapak Ibu ada di area mana ini? Manajer. Manajer itu bagaimana Pak Tony? Menguasai semua. Nanti akan kita lihat ya Bapak Ibu, apakah itu pemantau atau manajer. Oke, Ibu Putri biasanya di sekarang teman. Ini bisa dipraktekkan kepada putra putri panjenengan di rumah Bapak Ibu. Biasanya panjenengan seperti apa? Gitu ya, posisi kontrolnya. Nah, gitu ya. Nanti juga kalau Bapak Ibu bisa mengintrospeksi diri. Nah, setelah dapat materi ini, nanti Bapak Ibu bisa untuk ternyata yang terbaik sebagai posisi kontrol apa, gitu ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Ini Bapak Ibu penjelasannya, oke? Tadi apakah Bapak Ibu biasanya di posisi kontrol atau posisi teman atau manajer? Monggo diperhatikan ini videonya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Abang guyon loh, Pak. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Stroke juga ngasih. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Jantungan kenapa lagi? Darah tinggi jantungan Pak. Gulanya muda. Langsung stroke gitu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Uzir lagi. Naren. Ini tuh yang Berarti cinta Pak. Naren! ngirit. Aduh lagi loh. Persis madul. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis
ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tony. Lebih keras. Manajer. Naren! Agak teri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Polisi interogasi. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diberi contoh satu orang murid dan satu orang guru memerankan 5 kontrol, ya. Berarti sudah gamblang ya Bapak Ibu. Setelah mempelajari dan melihat video tadi, tentunya menginspirasi Bapak Ibu yang berawal dari posisi pembuku mungkin atau sebagai teman mungkin nanti bisa belajar untuk beralih menjadi posisi manajer. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, mari kita coba. Ini kalimat pernyataan masuknya nanti di posisi kontrol yang mana gitu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuknya di posisi kontrol mana Bapak Ibu? Penghukum atau pembuat salah? Buat salah. Pembuat salah. Sepakat? Nanti kita lihat ya. Kita lanjut dulu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk di posisi kontrol manakah ini? Berbuat salah lagi. Ada yang lain Bapak Ibu? Bu Lili? Masuk di manakah? Ini biasanya sering dipakai ketika menjadi posisi kontrol apa ini, kalimat ini yang biasanya sering dipakai. Penghukum, menurut Pak Darsono ini adalah penghukum. Nanti kita lihat bocorannya. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Ayolah lakukan yang terbaik demi ibu atau bapak. Masuk posisi kontrol mana Bapak Ibu? Manajer. Teman. Oke, kata beli teman. Ada yang lain? Keempat ya, Teman. Oke. Apakah kamu hari ini ingin mendapatkan stiker bintang dari saya? Masuk posisi mana Bapak Ibu? Pengawas. Pengawas. Pemantau. Menurut Pak Yuda pengawas Bapak Ibu. Ada yang lain? Pemantau. Pemantau sama dengan pengawas. Oke. Ada yang lain? Cukup. Ya, kita lanjut. Apa yang dapat kamu lakukan untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Manajer menurut Pak Falikudin. Ada yang lain? Bapak Ibu? Manajer. Manajer. Oke. Pasti kamu yang paling terakhir. Masuknya mana Bapak Ibu? Penghukum. Penghukum. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup penghukum? Oke, kita lihat hasilnya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah ya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah harus melakukannya. Maksudnya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Maksudnya teman. Ini sering dipakai kata-kata itu Bapak Ibu. Dan apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, pemantau. Pak Ibu tadi benar ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
manajer Bapak Guru Josi. Lalu kami selalu yang paling terakhir, maksudnya di Penghubung. Pasti. kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru semua adalah guru hebat yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini budaya positif juga kita akan belajar membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini beberapa kelas di kelas pengampuan saya di kelas 12 saya coba praktekkan, yaitu sementara ini di kelas 12 TKR 4 mereka saya kasih kertas gitu ya, TikTok gitu. Silakan kalian tuliskan peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas kalian. Itu kertas yang warna biru Bapak Ibu. Kemudian setelah mereka menempel, kemudian mari kita sepakati, kita utarakan tentang nilai-nilai keyakinan kelas dulu, yaitu nilai-nilai kebajikan. Kemudian apakah contoh nih Bapak Ibu, tidak boleh datang terlambat, itu maksudnya anak disiplin dulu. Oke, nanti ditulis di kertas merah. Peraturan yang kalian tulis apa lagi itu? Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Jadi maksudnya mana anak-anak disiplin. Nah itu. Terus ada ibu, ada teman saya suka pinjam barang nggak kembali. Nah itu maksudnya mana? Tanggung jawab Bu kalau pinjam kembalikan. Itu maksudnya keyakinan kelas. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, mari bersama wujudkan keyakinan kelas di 12 TKRO 4. Hasilnya disiplin, bersikap baik dan jujur, saling menghormati, tanggung jawab, budaya 5S dan budaya 5R. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak Bapak Ibu ya. Kemudian pernyataan itu universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja tetapi mudah diingat. Dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga dapat mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau dilibatkan kan mereka merasa oh ini memang saya kebutuhan saya. Kemudian kira-kira kebutuhan saya ini masuk di dalam nilai-nilai kebajikan mana ya? Nah ini nanti bisa jadi nilai keyakinan kelas, tidak menjadi peraturan kelas lagi. Kalau keyakinan itu kan akhirnya tergerak dengan sendirinya karena mereka meyakini. Tetapi kalau peraturan itu kan tidak melibatkan mereka atau konvensi itu bisa meyakini dirinya karena merasa satu pihak. Makanya perlu dibentuk keyakinan kelas. Demikian Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, terakhir di budaya positif kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Sebenarnya tadi di level manajer sebenarnya sudah diterapkan juga segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. N-nya di situ Bapak Ibu. Mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi tidak dijalankan oleh guru BK saja Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu guru menemui murid yang sedang bermasalah, silakan dilakukan segitiga restitusi. Bapak kepala sekolah pun bisa melakukan ketika menemui sesuatu terhadap murid, langsung dilakukan restitusi. Jadi tidak harus ke guru BK. Kalau guru BK levelnya nanti sampai ke konseling. Apakah guru BK bisa melakukan segitiga restitusi? Bisa. Ya. Nanti tergantung juga level permasalahannya. Apakah di level segitiga restitusi ataukah di konseling itu Bapak Ibu. Nah, tahapan-tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Nanti kita akan belajar bersama di sana. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan-tahapannya ketika kita mau melakukan segitiga restitusi seperti itu. Apakah paham Bapak Ibu? Tidak. Segitiga restitusi itu tidak harus urut dalam melakukannya. Tetapi yang pertama, kalau memang siswa tadi
dia sedang gundah, dia sedang marah, harus pertama kali yang dilakukan adalah menstabilitaskan atau menstabilkan identitasnya dulu. Seperti itu. Dan nanti di tahap menanyakan keyakinan, kalau memang siswa tersebut sudah sampai ke arah sana, sudah langsung saja. Tetapi kalau belum sampai ke arah menanyakan keyakinan, prosesnya kita adalah yang penting adalah prosesnya dulu. Mungkin ke arah validasi tindakan yang bersalah. Karena biar paham Bapak Ibu, kita lanjut dulu. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat-kalimatnya yang bisa dipakai di menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Biar kenapa? Biar murid itu tidak merasa kesal, tidak merasa marah. Jadi kalimat-kalimat itu yang kita pakai. Ibu juga pernah melakukan itu di Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi yuk kita mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa seperti itu kok, tetapi seperti itu ya, itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Di foto juga boleh, nanti bisa saya praktekkan. Lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang nyampe di validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi Bapak Ibu sudah belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, disinilah validasi tindakan yang salah. Bahwa seseorang melakukan sesuatu itu pasti dia ingin memenuhi kebutuhan tertentu. Kalimat yang biasanya dipakai Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Tapi hari ini kamu seperti itu ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Tergantung permasalahannya ya Bapak Ibu kalimat ini. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kita. Tetapi, nah ada kelanjutannya nanti. Tergantung dari permasalahannya nanti kita akan menggunakan bahasa-bahasa apa yang mau kita gunakan. Lanjut. Sekarang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri kita. Makanya kalimat yang sering digunakan yaitu apa keyakinan kelas kita. Berarti Bapak Ibu, sebelum kita melakukan restitusi, kita sebaiknya memang membuat keyakinan kelas, sehingga ini akan bisa kita gunakan ketika melakukan restitusi. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa toh? Itu biasanya kalimat-kalimat yang dipakai ketika menanyakan keyakinan. Selanjutnya ini Bapak Ibu ada video saya mencoba mempraktekkan, mungkin belum sempurna gitu ya. Tetapi memang ini harus dipraktekkan gitu. Kalau tidak dipraktekkan tidak tahu hasilnya. Ya. Ini kebetulan ada siswa saya yang bermasalah dan ini sering terlambat gitu Bapak Ibu, kalau yang ada di kelas 12 sudah paham gitu ya. Ini saya coba. Mas Farel, ini tak ambil karena kemarin Mas Farel data seperti itu. Di sini nanti kita akan berbicara tentang masalah Mas Farel, tapi tidak berfokus masalahnya ya. Saya mau mengalami bahwa setiap orang itu pernah melakukan salah. Jadi yang penting kita bisa mengatasi permasalahan tersebut. Gitu ya.
dan hasil dari restitusi dengan Mas Farel sampai hari ini Anda belum terlambat lagi, semoga berhasil restitusi saya. Bentar, ini refleksinya dari Mas Farel Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sofi atas diskusi hari ini. Saya menyadari bahwa kesalahan saya yang paling terlambat dikarenakan begadang dan bermain HP, dan saya akan memperbaiki kesalahan tersebut atas kemauan saya untuk menjadi yang lebih baik. Tadi video yang pertama Bapak Ibu tentang masalah terlambat. Kemarin karena Pak Sigit membawa Najib, sekalian saya restitusi kasus dulu. Ini Bapak Ibu karena merokok. Pada orang tidak baik. Waktu yang saya katanya dikurangi bukit seperti bisa Dan wajar ya, harus ya. Untuk memperbaiki kesalahan yang wajib yang orang masih dari perokok pakai. Nah malah bundeng dan dipoto ini udah ini. Ayo. Nomor kamera kan. Sami mawon jenengan ya. Kelihatan ya. Terima kasih. Besok lagi soundnya yang bagus Bu. Sisinya Bapak Ibu. Tentang masalah saya yang merokok di luar sekolah, saya merasakan batu atas diskusi, dan saya menyadari penuh tentang kesalahan saya yang merokok di luar sekolah, dan saya jadi tidak akan mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Dan saya merasa senang sekali ketika ada guru yang memberi perhatian untuk saya. Ternyata kalau Farel tadi Bapak Ibu kebutuhannya adalah kesenangan nggih. Dia butuh main HP sampai malam, main game TikTok itu kesenangan. Tapi kalau yang di Najib ternyata dia butuh kasih sayang Bapak Ibu. Sampai akhirnya terima kasih Bu Sofi, saya merasa diberhentikan seperti ini. Memang ternyata latar belakangnya Najib tidak punya bapak dan ibunya sudah
bapaknya meninggal, ibunya bekerja, jarang dapat perhatian, dan adiknya juga banyak seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, nah selanjutnya mari kita praktek bersama untuk segitiga restitusi. Tadi Pak Tony sebagai muridnya ini juga Pak Tony. Kemudian untuk gurunya Bu Lili. Monggo dipersilakan. Masuk Bu. Ya, boleh. Dari kamar mandi Bu. Ya, silakan duduk. Oh ya. Doain Pak. Balik dia. Nanti proses dulu disuruh guru bahasa Indonesia. Selamat siang Tony Boy. Selamat siang Bu. Tadi saya dapat laporan bahwa Tony Boy ini Mas Tony Boy. Sewenang Mas Tony. HP-nya ada video-video tidak bermori loh. Coba HP-nya. Ya bersih sih Bu. Coba banyak foto-foto saya ini. Saya sangat mengidolakan itu. Nah ini kalau ada video foto-foto saya ini sudah tidak sabar. Coba lihat ini ya. Pindah ATM deh ya. Kosong Bu ATM-nya. ATM-nya kosong. Sekali gitu. Ini videonya. Tak buka boleh ya? Iya, boleh. Ini kok ada link-linknya yang lingak-linguk. Ini Bersih Bu, tidak ada pornografi. TikTok saya lihat ya. Ya, boleh Bu. Ini yang sering dia itu layangan ini. Layangan. Oh, itu teman saya Bu. Namanya Mas Tony Boy. Iya. Kok suka melihat video-video seperti ini? Kenapa? Itu untuk hiburan Bu. Ada hiburan di rumah. Ya, setiap orang kan pasti memiliki keinginan untuk mencari hiburan ya. Ya, tidak saru kok Bu, hanya goyang-goyang saja. Loh ini Facebooknya juga ditandai orang, terus ini history dari YouTube juga banyak sekali ini video-video. Mungkin dipinjam teman saya Bu. Masa? Pinjam teman saya. Jadi history banyak sekali. Saya alim kok Bu. Pinjam saudara saya Bu. Yang orang tadi ingin hiburan ya? Ya. Apakah hiburan itu selain hiburan video saja? Kalau saya melihat hiburan itu mengerjakan soal-soal matematika jadi fresh. Jadi cerah itu. Tenane. Selain hiburan video ini, ada nggak hiburan yang lain? Kuning cemburu. Kalau hiburan yang lain tidak ada, paling hanya memfoto guru matematika saya atau apakah itu salah Bu? Ya, kalau di sini ini Bu ya belum benar. Harus izin dulu. Nanti saya tak berproses dulu prosesnya. Tapi tidak saya sebarluaskan untuk hal-hal yang tidak baik Bu, hanya untuk diri saya sendiri. Nanti kalau kamu nggak bisa tidur gimana ini? Lihat teman saya. Dulu ya. Bagus. Saya hanya mengagumi guru saya. Begitu. Ya. Sekalian ini saya minta izin. Guru punya 4
pacar belum. Kalau belum kan kita beda tipis. Beda tipis. Oh iya tenang Pak. Wah, duwe murah ruwetannya. Kalau hiburan selain nonton video kan bisa apa sepak bola, hobinya apa? Sepak bola saya sudah bisa takut kalau di gaprak kakinya. Saya tubuhnya kan tidak proporsional. Layangan tidak bisa. Surat-suratan bisanya. Bisanya ya. Ini Bu. Iya. Otak motor baru bisa saya tarik. Oh, jadi Tony ini sukanya ngotak-ngatik motor ya? Iya. Bagaimana caranya supaya menghibur dan mengisi waktu luang dan keterampilan motornya itu bisa meningkat? Gimana coba caranya? Saya sejak dulu dikasih modal orang tua saya, dibelikan motor yang jelek, terus disuruh memperbaiki, terus disuruh jual lagi. Oh, Ya, yang penting ada untungnya, suruh jual. Jadi Nanti beli lagi, untungnya jual lagi, untung lagi. Jadi bisa untuk nanti saya ya? ya, modalnya nambah terus gitu. Itu kan kalau siang hari, kalau malam nanti hobinya ya lihat-lihat video dan lihat-lihat foto-foto. Kalian punya hobi itu apa modifikasi sepeda motor? Video call. Apa yang tadi kan sudah nonton video memodifikasi sepeda motor ya? Kalau kira-kira apa yang bisa Tony lakukan ini supaya keduanya itu bisa menyatu dan meningkatkan Kedua hobi itu bisa Bu. ya gimana caranya? Ibu saya endorse naik motor saya yang mau saya jual. Saya bawa motor yang mau saya jual, ibu yang naik itu kan bisa meningkatkan Nilai jual. hobi yang saling mendukung. Jadi bisa lihat Mau nggak Bu? Saya mengendorse. PKP yang pinter. Mudah-mudahan kecerdas. Yang lesen tuh. Ya nanti bagi hasil ibu dapat berapa persen? nanti di like di TikTok saya sudah diikuti belum? Sudah jelas nomor 1. Nomor 1. Oke, nanti ini TikTok itu sukanya pembelajaran, ada yang jual beli motor, ada yang mau nata atau apa yang gitu. sudah 5.000-an ada video yang Sukanya kan TikTok itu melajari matematika, lama-lama jenuh. gitu. Sudah belajar. Oh iya, nanti Sedikit itu. join aja ya. Oke, siap Bu. Ya. Jadi gimana caranya supaya ada pembelajaran dan juga bisa memotivasi? Gimana caranya dan coba disimpulkan? Caranya maksudnya Jadi supaya apa? Hobinya menggunakan motor dan juga suka melihat video itu ya tersalurkan dan tidak melihat video-video yang ada kutip itu gimana caranya? ya nanti akan saya buat TikTok untuk menawarkan dagangan saya, plus ada foto-foto ibu atau video ibu, nanti tekniknya pakai Canva. Ya, kita template di video ibu dulu ya Bu ya. Kita dulu ya. Bagi hasil. Oke, bagi hasil. Kapan mau dilakukan? Ya. Kapan mau dilakukan? Segera. Segeranya kapan? Ya. Secepatnya Bu. Cepatnya. Minggu ini atau kapan? Ya semester ini Bu. Semester ini. Ya, biar nilai saya tidak merah. Oke. Matematika. Iya. Oke, ini saya kembalikan lagi ya, besok jangan diulang lagi ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Yeah.
Saya Bapak Ibu. Judulnya sinetron guru Zira ya, lagu Dewan Walet ya, guru Sinetron itu Bapak Ibu. Jadi bikin tertawa Bapak Ibu. Hiburan ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah tadi itu terjadi restitusi nomor betul apa tidak? Terjadi restitusi apa tidak? Ya. Coba kita pertama, yaitu permasalahannya apa Pak? Permasalahannya apa Bapak Ibu? Bawa HP. Kemudian HP-nya isinya foto-fotonya gurunya. HP-nya isi foto-foto gurunya. Oke. Kemudian dari gurunya tadi sudahkah menstabilkan identitas Bapak Ibu? Ya, sudah masuk ke belum Bapak Ibu ini? Stabilkan. Oh, siapa yang salah mengidentifikasi? Iya. Iya, mungkin tadi tidak masuk langsung ke sini, mungkin langsung di Tindakan. validasi tindakan yang salah. Masuk, kemudian Identitas ada tadi. dalam Identitas tadi ada. identitas ada, berarti terlampaui ya Bapak Ibu. Dia suka motor, terus Suka motor, TikTok. TikTok. Oke. Identitas. Validasi kesalahannya apa Bapak Ibu? Membawa HP di sekolah, nonton video. Oke. Kemudian kita lanjut masuk sini ya, tadi sudah, ini sudah. Nah, sampai sini tadi apakah gurunya menanyakan keyakinan terjadi? Terjadi apa tidak Bapak Ibu? Terjadi sebenarnya tadi ya. Terjadi tadi HPP fungsinya ke apa tadi gitu ya. Nah itu sebenarnya memang keyakinan itu perlu, cuma tadi tidak terungkap secara mendasar bahwa HP menurut keyakinan di kelas kita atau sekolah kita boleh apa tidak atau seperti apa. Nah itu mungkin bisa dilengkapi seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas drama seringnya tadi, tepuk tangan buat contohnya cukup satu, nanti kita akan kapan-kapan praktek bersama lagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Basila bisa membenarkan saja sih Bapak. Siap. Oke. Siap. Ya, sudah. Nah, sekarang masuk ke refleksi Bapak Ibu. Dari panjang lebar awal dari akhir, awal sampai akhir ya Bapak Ibu yang telah saya sampaikan. Kemudian kita mempraktekkan restitusi walaupun karena kita sesama Bapak Ibu mungkin banyak guyonannya gitu ya. Apa yang bisa Bapak Ibu refleksikan tentang apa yang saya sampaikan pada hari ini? Monggo siapa yang mau mewakili bisa ke depan. Monggo Pak Sigit. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu pada Pak Sigit. Terima kasih Bapak Ibu yang berikan waktu pada kami kaitan dengan yang Bapak katakan oleh Bu Sofi tadi. Itu banyak sekali yang saya dapat. Antara lain ada model yang manajerial, ada temuan dan sebagainya. Itu misalnya hal yang baru dan juga bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Ternyata dengan melakukan pendekatan itu siswa itu sadar tidak ada paksaan seperti itu. Sementara itu terima kasih. Beri tepuk tangan buat Pak Sigit Bapak. Terima kasih atas refleksinya. Hal yang baru Bapak Ibu kata Pak Sigit. Saya juga hal yang baru Bapak Ibu. Tetapi alhamdulillah kalau kita mau belajar insya Allah bisa Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu refleksinya. Kebermanfaatannya apa buat Bapak Ibu semua? Monggo bisa maju ke depan. Ibu-ibu mungkin bisa mewakili. Monggo. Bu Sri, Bu Nuki, Bu Putri, monggo.
Bunugi. Silakan. Kuning. Bu Ning. Kalau Bu Lili tadi kan sudah belajar acting. Monggo. Monggo Bu Putri. Saya ke depan Bu Putri. Bapak Ibu untuk Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Sofi, terima kasih atas kesempatannya dihadirkan di sini. Memang yang saya lihat nanti saya sempat berbincang sama Bu Nuki. Kok sadari ngono ketika menghadapi seseorang yang saya naik Farel. Kemudian yang kedua itu adalah awali saya Najib. Luar biasa sekali pendekatannya. Memang yang saya lihat ini malah dari hati ke hati. Kalau kita pakainya hati, insya Allahnya nyampainya ke hati juga. Ngoten Bu Sofi yang bisa saya sampaikan. Harapan saya untuk kelas 12 yang lainnya, yang di kelas-kelas lainnya mungkin bisa juga dilakukan pendekatannya seperti itu, dan semoga memberikan manfaat untuk anak-anak didik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Putri. Intinya pakai bahasa kalbu katanya. Bahasa kalbu gitu ya, dari hati-hati. Memang itu perlu dan wajib bahasa kalbu Bapak Ibu. Dan yang mendasar lagi adalah selalu mendoakan murid-murid kita gitu ya. Oke, tadi banyak monggo untuk kelas 12 semuanya kalau punya masalah di restitusi Bu. Restitusi tidak hanya di guru BK Bapak Ibu, panjenengan semua Bapak Ibu semua wajib belajar dan melakukan restitusi. Dan jadi memang masalah yang pelik dulu. Nanti yang bisa saya sampaikan satu lagi penutup dari Pak Darsono selaku kepala sekolah untuk masukan-masukan yang telah saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih Ibu Sofi, Bapak Ibu sekalian. Rekan-rekan jadi secara umum memang seperti itulah guru penggerak, dan ingin ditularkan kepada Bapak Ibu sekalian supaya mengajar itu dibuat nyaman muridnya itu ya. Kemudian ya seperti tadi Ibu Putri menyampaikan, bisa kita pendekatan dengan dari hati ke hati, bicara dari bahasa kolbu itu tanpa adanya kekerasan. Kemudian yang menarik bahwa di restitusi ini adalah kalau siswa salah itu bukan berarti titik salahnya itu yang di guru, tapi akar masalahnya itu yang diurai gitu Pak Bu. Jadi misalnya, kok terang apa? Satu itu, kemudian tapi yang diurai kedalamannya itu bukan keterlambatannya dia. Nah mungkin Mas punya masalah apa, nanti setelah pelajaran bisa ketemu dengan saya, kemudian nanti kita ngobrol ya di sebelumnya, terus apakah kamu punya masalah dan sebelumnya. Itu yang diurai adalah akar masalah yang di dalamnya, karena konon dalam ilmu itu yang kelihatan masalah itu kelihatannya seperti gunung es itu ya, yang kelihatan itu hanya 10-20% ya. Ternyata 80% itu mengakar ke yang selama ini tidak bisa konangan kita urai, tidak bisa konangan kita baca. Ternyata tadi ada anaknya yang bapaknya meninggal, mungkin anak yang ikut nenek dan seterusnya, itu kan bagi kita masalah berat kan itu Bapak Ibu. Kemudian bisa kita sedikit membantu karena kita ini berada di sekolah adalah orang tua keduanya anak gitu, bukan terus kita menjadi orang asing yang datang ke sini milik kita dan sebenarnya yang bisa kita katakan bisa pulau entah total seperti orang tua biologis. Kita tetap menjadi orang tua keduanya anak tersebut. Kemudian secara umum Bu Sofi ini fenomena dari guru penggerak kalau secara umum itu ini sudah bagus, sedikit saya masih maklum ternyata yang kita banyak. Jadi ini sesuatu yang bisa membanggakan. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu untuk mengubah pola pikir kita dalam
mengajar di kelas supaya Bapak Ibu tidak medeni orang datang langsung semuanya, tidak, mulai dikembangkan pola-pola mengajar dengan mengayomi, merangkul, apa istilahnya ya, pokoknya seperti teman dalam kelas. Kalau memang bisa dikatakan guru ya guru yang bisa menyenangkan dasarnya, walaupun saya ngomong seperti ini ya iso banget ya nyatanya ya tuh tiga baik Bapak Ibu, paling tidak itu kita mengkondisikan bukan tokoh-tokoh ketegangan pikiran orang anak-anak itu. Demikian yang termohon, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas masukannya. Insya Allah ke depan bisa akan menggunakan untuk lebih baik lagi. Akhir kata, thank you sama salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerak. Oke. Demikian Bapak Ibu, penyampaian presentasi saya tentang budaya positif. Semoga membawa keberkahan dan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Amin. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.